selamat pagi. Perkenalkan saya Arfi Kurniawan dengan nomor induk mahasiswa 220 787 3024. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, Prodi Pendidikan Biologi dengan LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi pembelahan sel kelas 12 MIPA dengan problem based learning di SMA Negeri 1 Sungai Selan, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berikut video pembelajaran saya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Ya, jadi kalau misalkan saya ucapkan semangat, kita harus semangat ya. Semangat. 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 Ya. Ya. Ya, semuanya siap ya. Tepuk semangat. Berat sekali lagi. Yang terakhir ya. Semangat. Tepuk semangat. Hari ini kita akan belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita belajar tentang apa? Pembelahan sel. Ya, sebelum ke situ, coba ketua kelasnya pimpin doa dulu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Berdoa mulai. Doa mulai. Ya, terima kasih ketua kelas ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Cynthia kenapa? Ulangan susulan. Oke, kalau masih Albert? Ya, jadi dua orang yang nggak masuk ya. Albert sama Albert, Muhammad Albert. Sakit sama Cynthia izin ya. Ya udah, bagaimana kabarnya hari ini? Ini udah pada segar semuanya. Salta, apa kabar Salta? Baik, sehat. Nah, alhamdulillah. Ya, Kiki, lagi pilek nih. Untuk siapa layak pilek, jangan lupa untuk pakai dan mulai semuanya ya. Baik, hari ini kita akan coba untuk membahas materi tentang pembelahan sel ya. Nah, sebelum situ kita udah belajar apa sebelum pembelahan sel? Respirasi aerob, masih ingat ya, aerob dan aerob. Satu lagi yang minggu lalu kita belajar tentang apa? Fotosintesis sudah. Ada lagi apa lagi? Metabolisme sudah. Kita belajar tentang DNA dan kromosom ya. Jadi kalau pada minggu lalu saya sempat bercerita kalau misalkan sel akan melakukan proses pembelahan, dia terlebih dahulu harus melakukan penggandaan sel DNA. Jadi DNA-nya itu nanti akan memadat menjadi kromosom. Kemudian kromosomnya akan diduplikasi dulu. Kenapa? Kira-kira kenapa? Jumlah kromosom manusia ada berapa? 23 pasang atau sama dengan 14. Jadi misalkan saya mau membelah, jumlah kromosom manusia harus tetap lestari ya kan, 46. Jadi misalkan terjadi pembelahan, satu sel menjadi 2 sel, berarti jumlah kromosomnya harus terlebih dahulu digandang atau diduplikasi, baru kan nanti sel anaknya akan menerima 46 dan 46. Ya, sampai
di situ ya. Kita bisa lihat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang pembelahan sel ya. Nah, sekarang coba kalian udah pada mandi belum nih? Satu enggak? Ya. Coba kalian garuk dulu kulit kalian dulu. Garuk coba. Ada putih-putihnya nggak? Ada? Nggak ada yang putih ya? Tapi pernah kan? Nah, si septic itu ada putih-putihnya ya? Enggak. Jadi pernah kan kayak itu kan kalau kita garuk katanya berganti ya kan? Nah, apa yang terjadi pada saat kita menggaruk ada putih-putihnya itu apa sebenarnya? Ya, kulit kering atau kulit mati ya? Kulit mati. Jadi ada sel kulit kita yang mati. Kalau sel kulit mati, dia kemudian seterusnya dia akan Berganti kulit. 2 minggu kemudian coba perhatikan kulitmu akan halus kembali ya. Dia akan berganti Kulit. Nah, jadi sel-sel yang mati tadi itu akan berganti menjadi sel-sel yang baru. Nah, sel-sel yang baru yang terbentuk itu terjadinya melalui proses pembentukan sel ya. Oke. Nah, coba perhatikan ini kompetensi dasarnya yang harus kalian capai pada hari ini. Yang pertama, menganalisis proses pembelahan sel sebagai dasar penurunan sifat dari induk ke keturunannya. Kemudian menyajikan hasil pengamatan pembelahan sel pada sel hewan maupun tumbuhan. Jadi nanti kita ada pengamatan dengan mikroskop. Kita mengamati preparat awetan pembelahan sel mitosis. Jadi nanti kalian amati ya, dia berada pada tahap mana nanti ya. Pembelahan mitosisnya kemudian digambarkan di KPD-nya. Ya, kemudian tujuannya ya, tujuan pembelajarannya coba nih, melalui kegiatan diskusi, presentasi kelompok dengan menggunakan aplikasi Quizzes, Mentimeter, peserta didik mampu menjelaskan proses pembelahan sel secara amitosis, kemudian mitosis dan meiosis ya, satu lagi ya. Kemudian melalui kegiatan diskusi, presentasi kelompok dengan video YouTube, peserta didik mampu menelaah tahapan pembelahan sel secara mitosis dan meiosis dengan benar. Jadi nanti kita ada 2 kegiatan. Jadi kita menggunakan Mentimeter yang sudah pernah kita lakukan. Kemudian ada kuis ya di akhir ya. Kemudian ada tonton video YouTube ya. Kemudian satu lagi melalui kegiatan praktikum, peserta didik melakukan pengamatan pembelahan sel ya melalui preparat awetan dengan menggunakan mikroskop. Jadi itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu sampai di sini? Tidak ya? Ya. Sekarang di lingkungan tempat tinggal kalian ada yang penderita kanker? Ada? Siapa? Atau ada keluarga yang pernah kena kanker juga? Kenapa siapa? Kanker payudara masih bertahan kan? Ya, jadi itu yang pernah ada yang lain nggak? Apa? Sama Pak. Kanker payudara juga. Ya. Tapi Sudah masih bertahan? Enggak juga ya? Atau ada yang kena kutil nggak di sini? Jadi Pak. Ada yang kutilan nggak? Jadi kira-kira penyebab kanker itu apa nih? Timang aja. Sel, ya, sel apa? Sel kanker. Kenapa sel yang normal tiba-tiba bisa menjadi sel kanker? Kira-kira pemicunya apa menurutmu? Apa? Apa gunanya coba? DNA kurang. DNA-nya kurang. Yang pembelahan. Waktu pembelahannya DNA-nya kurang. Oke, ada yang lain nggak? Ada yang lain? membelah secara berlebihan. Sel normal itu membelah secara berlebihan. Ya, oke. Ada yang lain? Ada yang lain nggak? Pembelah menjadi secara terus-menerus sama berhenti. Terjadi secara terus-menerus atau berhenti. Oke, ya. Jadi kayak gini ya. Coba perhatikan dulu, saya jelaskan pendahuluannya ini ya, biar kalian paham sebelum masuk ke problem based learning ya.
Nah, sekarang coba perhatikan dulu ya. Jadi sel yang normal itu dia akan membelah dan mengalami yang namanya kematian sel terprogram. Jadi sel tubuh kita itu punya masa sama tadi seperti sel kulit. Ya kan dia akan mengalami kematian ya kan. Sel kulit itu akan mengalami ya, sel yang normal itu akan mengalami ya, kematian sel terprogram. Ya. Jadi sama seperti sel kulit tadi, ya, ada masanya ya, ada masanya. Dikala sel itu akan menua dan kemudian dia akan mati. Nah, pada sel kanker, dia pertumbuhannya tidak terkendali. Jadi tidak ada fase di mana sel itu mati. Jadi dia terus menerus membelah. Makanya lihat jaringan kanker atau kutil lah ya, dia kan terus menumpuk kan. Pertumbuhan selnya itu terus menumpuk kan ya. Nah, coba ini ada kaitannya dengan siklus sel. Ternyata sel itu mengalami siklus. Ada dua siklus nih, ada interfase, namanya fase istirahat ya. Kemudian ada fase pembelahan atau fase mitosis. Fase pembelahan ya. Jadi pada saat interfase, sel itu sebenarnya tidak benar-benar beristirahat. Jadi ada yang dia siapkan. Jadi tadi misalkan dia mau membelah selnya, berarti dia harus mempersiapkan kromosomnya. Jadi dia menduplikasi kromosomnya. Ini terjadi pada fase interfase. Kemudian dia membentuk, misalkan dia membentuk sentriol. Kayak itu terjadinya pada fase interfase. Nah, pada setiap fase itu ada G1, S dan G2. Jadi dia seperti ada checkpointnya. Jadi misalkan dia dari sini ya, dia masuk ke fase G1. Kemudian di sini ada checkpointnya untuk masuk ke fase S. Jadi kayak pintunya, dia harus melewati pintunya. Kemudian kalau misalkan dia mau ke fase G2, ini ada checkpointnya di sini. Kemudian fase G2 ke fase mitosis, dia ada checkpointnya. Nah, kemudian fase mitosis coba di sini ya. Di sini ada checkpointnya sebelum dia masuk ke fase interfase. Nah, pada orang yang menderita kanker, selnya itu dia nggak ada lagi fase istirahatnya. Jadi dia terus menerus membelah. Makanya sifat sel kanker atau sel tumor atau kutil tadi, dia terus menerus membelah. Coba kamu biarin kutilmu membesar kan dia ya. Tapi dia istilahnya tumor inang. Jadi kayak gitu. Jadi sel kanker, sel tumor sama sel kanker sebenarnya mengalami peristiwa seperti ini. Bedanya apa Pak? Tumor jinak sama tumor ganas, perbedaannya? Menurutmu apa kira-kira perbedaannya? Kita diskusi aja dulu sebelum masuk ke problem based learning-nya ya. Kira-kira apa? Sekarang ya, sekarang Bapak bagi dulu kelompoknya. Udah duduk per kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3 dan ini kelompok 4. Ya, jadi udah duduk per kelompok. Ya, bagikan handout-nya dulu. Bagikan LKPD-nya dulu. Ini yang saya print, nanti yang soft copy-nya saya kirimkan ke. Udah LKPD-nya, coba perhatikan LKPD-nya. Ya, diskusi ya sama-sama nanti. Ya, ini pertanyaannya dulu apa saja
Lalu yang nomor berapa selesainya? Nomor 1 kerjanya cepat ya. Nomor 4. Ya, kelompok 2 presentasi ya. Yang lain perhatikan, kelompok yang lain menanggapi atau bertanya boleh ya. Perkenalkan diri dulu ya. Dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mohon perhatiannya sebentar. Perkenalkan, nama saya Dewa Yuni. Dan perkenalkan, nama saya Demokrasi. Di sini kami dari kelompok 2 akan melakukan presentasi hasil diskusi dari kelompok kami. Yang nomor 1 sendiri akan dijelaskan oleh Demokrasi dan nomor 2-nya atau solusinya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Permasalahan tentang sel kanker yang kami temukan pada artikel. Yang pertama ada, apakah perbedaan sel homogenak dan sel tumor ganas yang mendekati kanker? Yang kedua, apakah virus bisa memicu terjadinya sel kanker? Yang ketiga, apa saja makanan yang bisa memicu terjadinya kanker? Dan solusinya akan dijelaskan oleh Dewan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan yang kami temukan dari kelompok kami. Yang pertama yaitu apakah perbedaan sel tumor jinak dan sel tumor ganas atau yang mendekati sel kanker. Nah, di sini kami menemukan solusinya. Sel tumor adalah jaringan yang tumbuh secara tidak normal, namun tidak merusak sel atau jaringan di sekitarnya. Sedangkan kanker adalah tumor yang bersifat ganas yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan merusak sel sehat sekitarnya. Nah, untuk permasalahan yang kedua sendiri, di sini kami menemukan solusinya yaitu sekitar 20% dari seluruh kanker di dunia disebabkan infeksi kronis yang terutama dipicu oleh virus human papilloma atau HPV dan virus hepatitis B atau HBV. Untuk permasalahan yang ketiga, yaitu makanan dan minuman apa yang menyebabkan atau memicu sel kanker. Di sini kami menemukan yang pertama yaitu ada daging merah seperti yang terdapat pada artikel sendiri, yaitu makanan dan minuman instan yang terdapat atau yang mengandung pemanis buatan, bahan pengawet, sodium nitrit, dan juga yang terakhir ada minuman keras. Sekian solusi dan permasalahan yang kami temukan dari hasil diskusi kelompok kami. Ada penambahan dari kelompok lain atau pertanyaan? Ya. Yang lain perhatikan. Ya, ayo. Perkenalkan, nama saya Beka Patricia, perwakilan dari kelompok 3. Kami ingin menanyakan apa saja cara pencegahan agar pencegahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sujayadi. Saya dari kelompok 2. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mega. Yang pertama yaitu mengurangi atau tidak usah makan minuman atau makanan yang instan. Mengurangi makanan daging merah. Lalu tidak minum minuman yang keras. Selain itu apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kanker? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, yang dapat kami solusi lainnya menerapkan perilaku pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang sehat-sehat dan olahraga secara teratur. Ya,
lainnya kami mohon maaf. Sekian presentasi dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sedikit dan saya Hikma. Kami berasal dari kelompok 4 yang akan menjelaskan tentang jawaban pertanyaan nomor 3 dan nomor 4. Perhatikan foto pembelajaran berikut diidentifikasi pada fase apa dan tuliskan ciri-cirinya. Jawabannya pada gambar A, yaitu anafase, dan ciri-cirinya yang pertama benar-benar spindle, lebar dan kromatik menyisa satu sama lain. Sedangkan pada gambar B, yaitu metafase, dan ciri-cirinya benar-benar spindle, terlihat jelas dan kromosom mengatur diri. Yang aku menurutku apa? Anafase. Sama nggak? Anafase. Sama, Pak. Sama ya. Ciri dari anafase paling mudah coba satu orang. Ciri-ciri dari anafase. Ya, coba dia. Ciri-ciri dari metafase yang pertama yaitu benar-benar spindle, terlihat langsung jelas, benar-benar itu mengikat sentromer dan setiap kromosom. Nah, ciri-ciri yang keduanya yaitu kromosom mengatur diri di tengah-tengah antara dua putus sel atau biasa disebut bidang ekuatorial, biasanya kromosom bentuk. Analisis tahapan sel normal menjadi abnormal berikut apa saja tahapan yang terjadi pada sel normal hingga menjadi sel kanker yang mengalami metastasis. Yang pertama, sel kanker berawal ketika sel tunggal dalam jaringan mengalami transformasi. Transformasi adalah proses yang mengubah sel normal menjadi kanker. Hasil transformasi tersebut tidak merusak jaringan tubuh. Sel tersebut akan berproliferasi atau memperbanyak diri sampai membentuk tumor yang yaitu gumpal sel abnormal dalam jaringan normal. Jika tumpukan sel abnormal tetap berada pada tempat asalnya disebut tumor benar. Sedangkan jika tumpukan sel abnormal tersebut mampu berpindah tempat dan merusak jaringan tubuh lainnya, maka disebut tumor ganas atau kanker. Sel tumor ganas berproliferasi secara berlebihan, bahkan memiliki jumlah kromosom yang abnormal. Proses metabolisnya kacau dan perkenalkan, nama saya Muka Rizka dari kelompok 2. Saya bertanya, kalau misalnya kan bisa kanker itu akan memperbanyak diri, terus dia bekerja sebanyak. Terus kalau misalnya kanker mau sembuh, sel itu mati kan sel kanker itu. Ya, coba ada yang bisa jawab nggak gimana caranya proses pengobatan kanker? Dengan cara apa? Betul, nggak apa-apa. Pertanyaannya ini, kalau misalkan sel kanker ya kan, dia akan merusak jaringan sekitarnya. Kemudian diobati, apakah sel kankernya rusak atau dia merusak juga sel-sel yang ada di sekitarnya gitu ya. Dan ada yang bisa jawab nggak? Kelompok berapa yang bisa jawab juga? Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, salah juga nggak apa-apa ya. Ada yang bisa? Ada yang bisa jawab? Suci bisa? Kelompoknya Suci ada? Gimana ya mati sel kanker mati yang ada? Coba ada yang bisa jawab nggak? Pengobatan kanker itu dengan apa? Dengan apa? Kemoterapi itu diapain? Biasa. Kemoterapi itu kan dikasih obat ya kan, untuk membunuh sel kankernya. Tapi obat itu nggak bisa. Dia kalau kita mikir kemoterapi ya kan, dia juga akan membunuh sel normalnya ya. Jadi dia nggak bisa membedain mana sel yang kanker, mana yang lagi pengobatan kemoterapi kan dia taruh dia atau kulitnya jadi tetap efeknya berbeda-beda. Jadi itu karena itu obatnya juga menyerang sel normal yang ada di dalam tubuh. Nah kalau misalkan ya ada pertanyaan, ada yang mau presentasi lagi ya kelompok ini? Sudah belum tadi? Permasalahannya kita sampaikan di situ ya, di dia ya. Masalah. Ya,
Gejala-gejala dari kanker. 3. Bagaimana cara mencegah agar tidak terserang penyakit kanker? Solusi yang pertama, penyebab utama kanker adalah terjadi dalam sel. Solusi yang kedua, apa saja gejala-gejala dari kanker tadi? Yaitu apakah rasa sakit di seluruh tubuh, demam tinggi, perubahan pada kulit, dan anemia. Gejala. Permasalahan yang paling utama adalah yang pertama, sejumlah penyebab terjadinya kanker. Yaitu faktor yang terjadinya kanker, salah satunya adalah pola makan yang tidak benar. Solusinya yang diterapkan itu memperbaiki pola makan menjadi lebih sehat. Terus yang kedua, permasalahannya itu bagaimana cara mengurangi resiko terkena kanker. Solusinya yaitu menjalani pola hidup yang sehat dengan cara rajin berolahraga, makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Tidak merokok, dari kawan-kawan, apalagi menghindari alkohol, ya kan? Atau misalkan kita kalau mau mencegah kanker serviks tadi, ya kan? Tadi yang saya bilang, jangan berbuat lagi. Jadi itu ya, jadi saya lihat tadi permasalahan sebagian besar itu apa penyebab dari kanker, ya kan? Bisa dari makanan, ya kan? Makanan yang mengandung pengawet. Kamu bayangin aja ya, makanan misalkan minuman, ya kan? Minuman, kalau kita bikin minuman di rumah, ya kan? Sehari aja, ya kan? Besoknya udah basi, misalnya. Kenapa makanan itu bisa bertahan dalam waktu yang lama? Mungkin ada pengawetnya, jadi kita harus menghindari. Ini makan, pernah nggak kalian menjumpai tukang jual es kayak gitu, ya kan? Dia jual es warnanya merah bener tuh, ya. Jual es ya. Kalau pas diminum kayak ada lengket-lengket di mulut, ya kayak ada serpihan-serpihannya. Atau di es lilin, coba lah ya. Kamu harus curiga misalkan warna ini udah nggak natural lagi nih. Kalau misalkan dia ngambil warnanya dari misalkan buah-buahan, nggak mungkin warnanya seperti ini. Kita harus gelap, ya kan? Ya, benar, harus khusus makanan, ya kan? Kamu makan bakso aja di luar daerah. Kalau di Bangka ini kan kita alhamdulillah aman lah, ya. Kalau di luar, ya kan? Seninya ada boraksnya. Oh, ada kerupuk. Kalau ada kuning tuh, ada boraksnya, ya kan? Bukan kerupuk kuning. Nih, kerupuk ganda ada udah. Tinggal ada ya. Tinggal terus ya. Tapi orang nggak tahu dapat. Ya tadi kemudian proses terbentuknya sel kanker, ya. Awalnya sel normal, ya kan. Yang kemudian terjadi transformasi. Pemicunya banyak. Jadi sel abnormal atau sel kanker, ya. Kemudian sebenarnya sistem imun kita apa fungsinya sayuran dan buah-buahan tadi? Ya, ada pelajaran hari ini coba saudara sedia. Ada apa? Ayo. Nah, ya, oke, gila ya. Yang lain salah tiga. Baiklah teman-teman, dari saya di sini untuk mengumpulkan materi kita pada hari ini. Yang pertama, kita kan sudah mempelajari tentang pembelahan, di mana jika pembelahan itu terjadi terus-menerus, maka akan menyebabkan terjadinya kanker. Bagaimana sih sel kanker itu bisa terjadi? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Arif tadi, bahwa sel kanker itu berawal dari sel tunggal yang mengalami transformasi, yaitu proses bahan sel normal menjadi sel kanker. Nah, jika sel hasil transformasi tersebut dia tidak merusak jaringan, dia bakal menjadi tumor, gumpalan dari sel abnormal. Nah, jika sel abnormal tersebut tidak
dia tetap di tempat asalnya, dia akan menjadi tumor original. Tetapi jika dia menyebar ke jaringan yang lain dan merusak jaringan tersebut, maka dia akan menjadi kanker. Mungkin sekian. Good. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak usah terpesona kayak gitu lah yang laki-laki ini ya. Ada lagi Pak. Ya terakhir refleksi ya, refleksi siapa yang bisa refleksi setelah ya Suki ya refleksi. Apa saja yang udah bisa dapatkan hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaya, saya kebetulan di kelompok 4, jadi saya akan menyampaikan materi tentang materi pembelajaran kali ini. Jadi melalui materi ini kita dapat mengetahui proses transformasi dari sel normal menjadi sel abnormal. Yang kedua, kita bisa mengetahui apa saja solusi yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya kanker, yaitu melakukan pola hidup sehat seperti mengonsumsi makanan yang sehat atau melakukan olahraga secara teratur. Oh my God. Seperti dengan pembelajaran sebelumnya, di sini kita dapat melakukan diskusi antara teman kelompok beberapa menginformasikan hasil diskusi kalian. Ya, terima kasih kepada Suki ya. Ya udah, jangan terpesona juga.